Amerika Serikat menjadi negara yang sangat menarik untuk dibahas. Terutama adalah soal kehidupan metropolitan di dalamnya yang sangat dinamis. Bagi Anda yang disuguhkan pemberitaan bencana badai api di Los Angeles, tentu pula Anda penasaran bagaimana kehidupan di sana sebelumnya. Secara umum, banyak orang yang mengatakan bahwa hidup dan budaya orang Amerika Serikat dapat digambarkan dengan dua kata, yaitu bebas dan mahal. Meski begitu, tidak selamanya dan sepenuhnya dua kata tersebut mendeskripsikan kehidupan di negara tersebut secara akurat. Sebabnya, sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, AS sudah barang tentu akan membuat orang-orang penasaran dengan kehidupan di sana. Acap kali warga dari seluruh dunia, begitupun orang Indonesia, berbondong-bondong pindah dan menjadi pekerja ataupun kuliah di negara Paman Sam. Bagaimana tidak, negara ini menjadi salah satu dengan indeks gaji tertinggi di dunia, dengan rata-rata pendapatan per kapita penduduknya mencapai sekitar 78.000 dolar Amerika Serikat per tahun, 1.168.354.200 rupiah, sebagaimana ulasan International Monetary Fund (IMF). Sebagai salah satu negara 4 musim, kebanyakan berpikir bahwa salju pasti turun di setiap bagian negeri Paman Sam. Rupanya, AS merupakan negeri yang sangat luas dengan iklim yang cenderung berbeda. Iklim Amerika Serikat di daerah bagian timur cenderung lebih dingin dan bersalju pada musim dingin di beberapa tempat seperti New York dan Boston. Sementara itu, di beberapa kota-kota di bagian barat, seperti California dan Los Angeles beriklim lebih hangat dan tidak turun salju pada musim dingin. Tak hanya itu saja, USA dikenal sebagai melting pot dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku bangsa. Kata beragam di sini dapat diartikan menjadi masyarakat yang gak hanya terdiri dari ras kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga Hispanik, Persia, hingga Asia. Bahkan, dapat diidentifikasi ciri masyarakat Amerika juga umumnya welcome terhadap imigran selama kita juga berusaha membaur dan ramah. Lebih jauh soal negeri adikuasa ini, bahwa salah satu hal menarik ketika hidup di Amerika Serikat adalah kamu akan segera mengerti bahwa negara ini memiliki layanan keamanan darurat yang dapat diandalkan. Anda tidak perlu terlalu khawatir soal keamanan, bahwa layanan keamanan dan darurat ini siap sedia membantu warga untuk mengatasi apapun permasalahan yang ada, mulai dari yang paling sederhana seperti kecelakaan kecil kendaraan, hingga kebakaran dan kecelakaan besar lainnya. Selain itu pula, kebiasaan ketertiban sosial seperti pembuangan sampah, antre, hingga ketertiban lalu lintas sangat terjaga. Jarang sekali sehari-hari ditemukan orang yang menyela antrean atau memotong tanpa aba-aba saat berkendara. Ekonomi negara ini teramat baik. Bahkan, biaya hidup di Amerika Serikat terutama di sebagian besar kota-kota besar terbilang mahal, akibat pajak yang tinggi. Biaya sewa, perbaikan dan pemasangan, bahkan yang sangat sederhana seperti mengganti baterai jam juga akan mahal. Lebih daripada itu, memberi tip adalah budaya yang lumrah di negara ini. Apapun jenis layanan yang kamu terima, memberi tip adalah sebuah bentuk apresiasi bagi layanan tersebut. Oleh demikian itu, saat berkuliah di AS, kamu perlu berlatih hidup hemat dan belajar mengatur keuangan sehari-hari. Tentu, benar bahwa kehidupan di Amerika Serikat yang beragam membuat jenis makanan yang ada di negara ini juga beragam. Restoran Asia, bahkan Indonesia, bisa kamu temui dengan jumlah yang cukup banyak. Terlebih lagi, kuliner di AS identik dengan food truck yang menjual berbagai menu makanan. Menu yang disajikan terkadang cukup menarik karena kerap mengikuti tren tertentu seperti makanan khas Korea yang sangat digemari penduduk. Semua tempat umum adalah non-smoking area, dan semua orang mematuhinya. Tidak seperti di Indonesia, kamu akan menemukan hanya sedikit tempat khusus untuk merokok di Amerika Serikat. Jika ingin merokok, kamu harus keluar gedung dan membuat jarak sekitar 7 meter dari pintu gedung. Jika melanggar aturan ini, maka kamu akan dikenai sanksi. Hal ini adalah satu cara masyarakat AS menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan orang di lingkungannya. Apartemen merupakan pilihan tempat tinggal paling populer bagi para penduduknya, terutama di kota-kota besar di Amerika Serikat. Alasannya adalah karena lahan terbatas dan harga properti tinggi.
Warga yang tinggal di AS memilih apartemen karena jenis akomodasi ini menawarkan banyak keuntungan seperti akses yang mudah ke fasilitas umum, keamanan, pemeliharaan properti, serta kemudahan dalam hal perawatan rumah. Selain itu, tinggal di apartemen juga dapat memberikan akses yang lebih dekat ke pusat kota, tempat kerja, dan area perkotaan lainnya. Sisi lain USA yang wajib dibahas ialah mengenai kehidupan malam di negara tersebut. Berbeda dari banyak negara lainnya, AS memiliki kehidupan malam yang dihiasi pertunjukan Broadway dan teater seni lainnya. Aktivitas malam di AS menawarkan sejumlah bar dan klub untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman atau menikmati hiburan malam. Gaya bergaul di kalangan pemuda di Amerika Serikat akan bervariasi tergantung pada individu dan lingkungan sosial yang akan kamu temui. Umumnya tidak akan berbeda dari Indonesia. Remaja di USA seringkali berkumpul bersama untuk makan, pergi ke konser, nonton film, hingga berolahraga. Di luar itu, terdapat banyak kegiatan sosial sering diikuti para pemuda yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Lebih daripada itu, Amerika Serikat, terutama kota-kota besarnya semisal New York, seringkali menjadi tempat untuk mengadu nasib. Gampangnya, ibarat New York dan kota-kota lain itu seperti Jakarta dalam versi yang lebih besar. Bahwa teramat banyak orang dari berbagai negara memutuskan pindah ke New York dengan harapan bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh, nyatanya meski kota satu ini menawarkan banyak kesempatan, namun dengan pindah dan mencoba bertahan hidup di sana juga gak mudah. Bagaimana tidak, siapa sangka, di balik hingar-bingar kotanya, New York juga menyimpan sejumlah sisi gelap. Apa saja? Di kota ini, hidup di kota besar memang membutuhkan biaya yang gak sedikit, tapi kamu akan melongo mengetahui betapa mahalnya untuk bisa hidup layak di kota ini. Jika kamu tinggal sendiri, rata-rata kamu membutuhkan uang sebanyak $1.298 Amerika Serikat per bulan atau sekitar 20 juta rupiah. Memang di luar bayangan kita, dengan biaya itu hanya mencakup biaya kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan, transportasi, asuransi kesehatan, dan tagihan listrik serta internet. Sedangkan daripada itu, untuk tempat tinggal, harganya cukup bervariasi. Untuk apartemen satu kamar di wilayah Queens misalnya, harga sewanya sekitar $3.000 Amerika Serikat per bulan atau 47 juta rupiah. Sedangkan untuk wilayah Manhattan, sewanya mencapai $4.500 Amerika Serikat atau 71 juta rupiah per bulannya. Jadi jika ditotal, kamu harus memiliki uang setidaknya $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 79 juta rupiah setiap bulannya agar bisa hidup layak di kota ini. Kita mungkin sering mengeluhkan betapa kotornya Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun ketika kamu ke New York, kamu akan sadar bahwa tumpukan sampah adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di dunia. Terlepas dari namanya yang populer, New York juga kotor karena tumpukan sampah ada di banyak tempat. Kota ini bahkan menempati peringkat kedua sebagai kota paling kotor di dunia pada tahun 2022 lalu. Situasinya akan lebih parah ketika musim panas tiba. Sampah yang membusuk akan menyebarkan aroma gak sedap ke penjuru kota. Di kota ini, hidup dengan satu pekerjaan aja gak cukup, kecuali kalau kamu memiliki jabatan yang mentereng dan gaji yang besar. Biaya hidup yang tinggi menuntut orang untuk bekerja ekstra keras jika ingin bertahan hidup di New York. Sedihnya meski sudah bekerja keras, gak sedikit orang yang harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah. Kehilangan pekerjaan, merembet pada kehilangan rumah, dan berakhir sebagai tunawisma di jalanan. Setiap tahunnya, jumlah tunawisma di New York semakin banyak. Di tahun 2023 lalu, jumlahnya mencapai 653.104 orang. Mereka tidur di jalanan, stasiun subway, atau tempat manapun yang dianggap aman. Gak sedikit di antaranya sakit, menjadi pecandu alkohol, obat-obatan, hingga menderita berbagai masalah kejiwaan dan membutuhkan pertolongan. Hidup di kota besar memang gak mudah, begitu juga dengan New York. Selain harus punya tabungan yang cukup banyak untuk pindah ke sini, kamu juga wajib bekerja ekstra keras agar bisa memiliki kehidupan yang layak di kota satu ini.